Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Aldin Manese. Saya juga percaya Bapak Ibu sekarang dalam pemeliharaan Tuhan, bahkan semua yang menyaksikan channel kami ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sore hari ini saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Tentunya kita akan berdoa terlebih dahulu ya, menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, ikuti saya terus ya, sehingga Bapak Ibu diberkati, saya juga diberkati Tuhan, dan kita semua yang menyaksikan dimanapun berada, kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan, di dalam kasih-Nya ku rasa damai, di dalam kuasa-Nya, haleluya, tak ada yang sukar datang dan percaya di dalam namanya. Haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, amin. Hanya dalam namanya ku rasakan kasih sayang. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya dalam namanya ku rasakan sukacita. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah dan keselamatan sudah Engkau berikan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu berkatilah pemberitaan firman Allah pada siang hari ini. Allah memberkati para pemirsa yang menyaksikan siaran ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kuasa urapan Allah, kuasa Tuhan hadir dan memberkati kami dan mereka yang menyaksikan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, siap menyampaikan kehendak Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tema khotbah pada saat ini ya, keselamatan itu harganya mahal. Sekali lagi, tema khotbah kita siang hari ini adalah keselamatan itu harganya mahal. Sangat mahal sekali saudara-saudara ya, sehingga Dia yang adalah Allah dari sorga turun ke dunia ini menjadi manusia, meninggalkan kemuliaannya di sorga saudara-saudara. Alkitab mencatat Dia menjadi hamba dan taat sampai mati untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya tema ini adalah keselamatan itu harganya sangat mahal. Nah saudara-saudara, kita melihat Alkitab kita ya saudara-saudara, di dalam kita akan melihat dalam kitab Injil Yohanes ya saudara-saudara. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48. Demikianlah firman Tuhan. Akulah roti hidup.
Haleluya. Hanya 3 kata, saudara-saudara. Akulah roti hidup. Yesus menyatakan bahwa dia adalah roti kehidupan. Ya, karena firman Allah berkata manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap perkataan Allah. Saya punya tema tadi, saudara, keselamatan itu harganya mahal. Ini dilatar belakangi dengan percakapan orang Israel, ya, orang Yahudi pada waktu itu dengan Tuhan Yesus, karena mereka mencari Yesus. Mereka mencari Yesus di mana-mana dan akhirnya mereka bertemu dengan Yesus di salah satu tempat. Kemudian mereka bercakap-cakap dan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa dia adalah roti kehidupan. Ya, dia adalah roti kehidupan. Tetapi orang-orang Israel pada waktu itu atau orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak menerima dia. Ketika Yesus mengatakan ini, saudara-saudara, kita akan lihatlah di ayat yang ke-50, inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah daging kusuk yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Ya, saudara, ini penjelasan daripada Tuhan Yesus. Semuanya dikatakan mengenai tentang keselamatan. Ya, dia bercakap-cakap, dia menegur orang Yahudi karena ketidakpercayaan mereka. Ya, dia membuka pikiran mereka, tetapi pikiran mereka tertutup. Saudara, ayat 60, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya? Ya, orang-orang tidak mau memperhatikan apa yang sudah Allah mulai. Orang-orang tidak mau menerima, ya, mereka mau terima yang instan. Ya, terima instan, tidak mau mereka terima hal-hal yang seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bayangkan mereka mencari Yesus, ya, dari mana ke mana mereka cari Yesus, tetapi karena hanya mujizat mereka cari Yesus. Dan Tuhan berkata, kamu mencari aku bukan karena percaya, tetapi karena kamu setelah makan sampai kenyang. Ya, karena pada waktu itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka cari Yesus karena mujizatnya. Saudara-saudara, harga keselamatan itu mahal adanya. Jadi kita harus memahami kebenaran firman Allah. Jangan karena mujizat kita percaya kepada Tuhan, ya. Tetapi biarlah benar-benar kita mengasihi Dia. Yesus berkata dalam kitab Injil Yohanes, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jalan keselamatan. Harganya mahal. Ya, dia sudah turun dari sorga mencari dan menyelamatkan. Pelayanannya ada 3 tahun setengah di dalam dunia ini. Pelayanan Tuhan Yesus. Dia hidup 33 tahun setengah, saudara-saudara, ya. Setelah umur 30 dia mulai melayani. Setelah dia dibaptis, dia mulai mengabarkan firman Allah. Dia mulai memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, ya. Saudara-saudara, makanya keselamatan itu mahal harganya. Hargai keselamatan yang sudah Allah berikan. Jaga keselamatan itu, saudara-saudara. Di dalam kitab Paulus, saudara-saudara, ya, dia berkata, kerjakanlah keselamatan itu dalam takut dan gentar. Keselamatan bisa hilang kalau kita tidak menjaga. Oleh karena itu, jaga keselamatan itu, saudara-saudara, ya.
Jangan hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakan waktu yang ada, jangan kita bodoh, saudara ya. Karena keselamatan yang Allah sudah berikan itu mahal harganya. Saya mau cerita seperti ini. Mari Bapak Ibu bayangkan begini ya. Dalam pikiran kita tidak bisa memahami pikiran Allah yang begitu besar, yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa. Tidak bisa kita memahaminya, saudara. Tapi kita berpikir begini, bayangkan Dia adalah Allah, ya saudara. Dia adalah Allah, mau menjadi manusia, ya, mau menjadi daging. Dia meminjam rahim seorang perempuan suci namanya Maria. Ya, dia meminjam rahim untuk menjadi manusia. 9 bulan di dalam kandungan dan kemudian dilahirkan. Saudara-saudara, dilahirkan pun tidak seperti kita begitu mewah, ya. Alkitab mencatat dia dilahirkan di kandang yang sangat kotor, sangat hina. Hanya dibungkus dengan kain lampin, saudara-saudara ya, kain begitu yang sudah dipakai-pakai. Dibungkus lahir di kandang. Kemudian ketika Raja Herodes mendengar Raja Herodes membunuh semua anak laki-laki, berarti terancam kehidupannya. Waktu dia ingin menyatakan keselamatan atas dunia ini, saudara, dia harus pergi ikut orang tuanya, ya, orang tua asuhnya, saudara, sebagai manusia, pergi ke Mesir, kemudian kembali lagi ke Israel, menetap di tanah Nazaret sampai dia dibesarkan di sana. Pada umur 30 tahun dia memberi diri dibaptis, dan setelah itu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah dia berpuasa, saudara-saudara, mulai dia menyampaikan kasih karunia, mulai dia memberitakan Injil, berita damai, berita sorga, berita sukacita, berita keselamatan buat banyak orang. Pekerjaannya begitu luar biasa. Dia benar-benar menyelamatkan orang, ya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam nama Yesus penyakit dilalukan. Hanya di dalam nama Yesus kuasa setan dihancurkan. Tidak ada nama lain. Itu sebabnya harganya mahal, ya. Dalam 1 Korintus, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, harga yang mahal, dibayar dengan darah Yesus. Jadi pikirkanlah, saudara, bahwa keselamatan itu mahal. Jangan anggap murah, ya, jangan anggap remeh. Darah perjanjian anak domba Allah. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus yang sudah datang menjadi manusia, ya. Kalau dia datang sebagai Allah, binasa kita semua, mati kita semua. Kalau dia datang sebagai Allah, ya, tidak ada seorang pun yang dapat memandang Bapa di sorga akan hidup, tidak ada. Tetapi karena kasih karunia-Nya, dia mau berbaur dengan manusia. Ya, dia ingin memulihkan hubungan antara Bapa dan manusia lewat hidupnya. Dia harus jadi manusia. Caranya dia harus jadi manusia. Dia harus turun tahta, mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Jadi manusia. Orang-orang enggak kenal. Orang-orang menolak ketuhanannya. Orang-orang tidak percaya dia. Saudara-saudara, tapi banyak juga yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saya mau katakan di dalam dunia ada begitu banyak nabi, tetapi Juru Selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, Dia yang akan menyelamatkan hidupmu dari maut. Dia akan menyelamatkan hidupmu dari neraka. Ketika engkau percaya kepada Dia, maka keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan akan menjadi bagian engkau. Percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Dia sudah datang jadi manusia, memberikan kasih karunia-Nya. Ya, Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati, dia tidak akan binasa, tapi akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, memperoleh hidup yang kekal ketika kita percaya. Walaupun daging kita ini akan mati, saudara-saudara, tetapi akan dibangkitkan dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, roti hidup
Dia memberikan roti itu kepada kita agar kita bisa mengambil bagian di dalamnya. Harga keselamatan itu sangat mahal. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Walaupun kita berbuat baik, berbuat banyak kebaikan kepada orang-orang, tetapi kalau kita di luar Yesus, kita tidak mungkin mengalami keselamatan. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah jalan keselamatan. Ya, Yesus berkata, "Aku adalah jalan keselamatan dan kehidupan. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia." Itu gambarannya. Bapak Ibu saudara-saudara, Dia sudah merendahkan diri. Dia sudah datang dalam dunia 2000 tahun yang lampau memberitakan jalan keselamatan. Ya, sekarang kita berada di ujung-ujung akhir zaman. Kita harus percaya bahwa Mesias itu sudah ada, memberikan jalan keselamatan. Nah, saya teringat kisah tentang Adam dan Hawa. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yang mencari manusia siapa? Haleluya. Yang mencari manusia waktu berdosa, Adam yang jatuh di dalam dosa, apakah dia datang kepada Tuhan dan minta ampun? Tidak, saudara-saudara. Itu ciri khas manusia ketika berdosa, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau minta ampun kepada Tuhan, hanya suka berdiam diri, terus bersembunyi. Itu akibat dosa. Akibat dosa semakin jauh dari Tuhan. Akibat dosa kita tidak tahu datang lagi kepada Tuhan, terus bersembunyi dan akhirnya kehilangan. Ya, tapi Allah tidak mau demikian. Padahal itu pada hari Sabatnya Tuhan, manusia jatuh di dalam dosa. Ya, hari ke-7 adalah hari Sabat di mana Tuhan beristirahat. Tetapi Alkitab mengatakan di hari ke-7 adalah di mana manusia jatuh di dalam dosa. Ya, dan Allah turun tahta. Dia berjalan di dalam Taman Eden dan memanggil manusia. Adam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu adalah inisiatif Allah sendiri untuk manusia, supaya manusia memperoleh kehidupan kekal, supaya manusia memperoleh jaminan kekal dari Tuhan. Ya, Allah punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia, tapi manusia kadang-kala masa bodoh, tidak mau terima keselamatan yang dari Tuhan, hanya mau ambil jalan pintas saja. Saudara, saya mau ingatkan bahwa keselamatan itu harganya mahal. Dia harus turun tahta cari manusia. Saudara lihat, waktu dia bertemu dengan Adam dan Hawa, singkat cerita, Tuhan membuat pakaian dari kulit domba. Ya, ada darah yang harus dikorbankan. Ya, saudara, mengalir, itu tandanya gambaran tentang Yesus yang akan mati di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Makanya keselamatan itu mahal harganya. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, kiranya Bapak Ibu yang menyaksikan ini diberkati oleh Tuhan. Ingat bahwa keselamatan itu harga mahal. Jaga keselamatan itu, jangan sampai hilang. Bagaimana kita menjaga? Setialah dengan Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, datang dan berserah angkat tangan kepada Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang perlu ditolong oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa di sorga, Tuhan memberkati para pemirsa yang mendengarnya. Tuhan melihat mereka dalam situasi dan kondisi hari-hari ini. Begitu banyak tawaran, begitu banyak godaan untuk meninggalkan kepercayaan kami. Tapi kami berdoa kiranya Tuhan menguatkan mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka makin teguh, makin kuat di dalam Allah, bahwa keselamatan yang Tuhan sudah beri itu harganya mahal. Oleh karena itu ya Roh Kudus, berkati mereka yang sudah menyaksikan acara ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, jika Bapak Ibu diberkati, jangan lupa tekan tombol merah di bawah itu subscribe, kemudian komen, share, ya, like ya, maaf, kata jempol itu ya, artinya suka. Kemudian bunyi aktifkan notifikasi loncengnya, itu tandanya absen buat Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya. Bapak Ibu diberkati Tuhan, jangan lupa share, bagikan kepada orang banyak ya. Keselamatan itu mahal harganya. Tuhan Yesus memberkati,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin.